Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membuat pemrograman ADC. Yang pertama, kita pelajari rangkaian Atmega 328 yang nanti akan kita gunakan sebagai pemroses analog ke digital. Ini adalah Atmega 328 di mana pada pin ini ya, pin atau kaki 23 ini salah satu fungsinya adalah sebagai masukan analog ya. Masukan analog ini ada ADC 0, ADC 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 saluran masukan analog. Nah, ini dapat kita pilih. Kali ini yang kita pilih adalah pada saluran 0, ADC 0. Nah, ini kita hubungkan dengan sebuah potensio yang ini nanti akan menggambarkan tegangan analog. Ya, potensio ini memiliki 3 kaki. Satu kaki kita hubungkan dengan ground. Satu kaki yang lainnya kita hubungkan dengan sumber tegangan VCC 5 volt. Dan kaki yang ada di tengah, yaitu wipernya, ini kita hubungkan dengan saluran masukan analog. Ketika potensio itu kita putar misalnya ke arah ground, maka output di sini, output pada wiper, itu akan memiliki tegangan sama dengan 0 volt. Kemudian ketika kita putar ke atas, ya, maka tegangannya akan naik. Pada posisi di tengah, outputnya adalah setengah dari VCC. Kalau VCC 5 volt, maka di sini akan ada tegangan 2,5 volt. Kemudian kalau kita naikkan terus, akhirnya sampai pada posisi maksimum, maka tegangan pada wiper ini adalah 5 volt. Jadi nanti tegangan yang kita konversi itu berbeda-beda sesuai dengan posisi dari potensiometer. Setelah tegangan masuk, maka Atmega di sini ada modul untuk melakukan konversi dari analog ke digital. Nah, hasilnya berupa data 10 bit di ADC. Nah, supaya dapat mengetahui perubahannya, maka data itu kita keluarkan melalui pin-pin pada saluran keluarannya. Ya, jadi ini ada pin PD 2, 3, 4, sampai 7. Ya, kalau di Arduino ini adalah pin 2, pin 3, pin 4, dan seterusnya. Kemudian kita tambah lagi untuk ini di PP, yaitu untuk pin 8, 9, 10, dan 11. Nah, LED-LED ini nanti akan mempresentasikan bilangan yang ada di ADC. D1 bit paling rendah ya, atau LSB, sedangkan D10 itu adalah bit paling tinggi atau MSB. Dari sini kemudian dari rangkaian skema ini kita lakukan instalasi ya, pada breadboard. Ya, hasilnya adalah semacam ini gambar dari instalasinya. Yang pertama potensio kita pasang di sini. Ya, kita tancapkan kakinya, kemudian ya kaki yang paling kiri ini kita hubungkan dengan ground pada Arduino. Kemudian yang kaki yang tengah atau wipernya ini kita hubungkan dengan analog in atau anolnya ya. Kemudian kaki yang paling kanan ini kita hubungkan dengan VCC 5 volt, tegangan 5 volt. Kemudian outputnya berupa LED di sini. Ya. Ini LED D1 ada di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan nanti merupakan bit LSB dan yang sebelah kiri itu adalah MSB. Kaki anoda ini kita hubungkan di sini, kita pasang. Ya, jadi ini satu jalur ini adalah terhubung dengan anoda. Ya, kemudian kita pasang jumper, ini jumper untuk D1, kemudian kita tancapkan juga di pin 2. Ini yang kaki anoda. Kemudian kaki katodanya kita tancapkan di sebelah sini ini. Kemudian kita hubungkan dengan resistor.
Nah, resistor ini kemudian kaki yang lainnya kita hubungkan dengan di sini ini yang merupakan jalur ground. Ini ada jalur ground tersambung dari ujung sampai ujung di sini. Kemudian satu jumper lagi, ini juga warna hitam. Ya, boleh juga menggunakan warna lain, tidak masalah. Kemudian kita hubungkan jumper ini dengan groundnya Arduino di sebelah sini. Jadi ini cara menghubungkan LED-nya. Jadi yang kaki anode ini di sebelah sini, katodenya di sebelah kiri, gitu ya. Anodenya dihubungkan dengan pin Arduino, katodenya dihubungkan dengan resistor yang akhirnya dihubungkan dengan ground. Demikian juga untuk yang lainnya, secara berurutan kita pasang, kemudian kita pasang juga jumper dan kita hubungkan dengan pin yang sesuai dengan skema tadi, yaitu di pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, pin 9, pin 10, dan pin 11. Ini pemasangannya. Nah, setelah selesai kita memasang, ya, mestinya nanti kita juga perlu kabel USB juga di sebelah sini kita hubungkan dengan komputer atau dengan HP Android kita yang sudah kita pasang Arduino IDE. Proses selanjutnya adalah kita membuat program. Ya, kita buat program, kali ini kita contohkan menggunakan Arduino IDE. Yang pertama, dalam pembuatan program, ini program ini sudah saya buat untuk mempercepat, adalah membuat variabel yang digunakan untuk menyimpan data hasil dari konversi. Tipe datanya integer, namanya kita berikan nama VN, boleh menggunakan yang lain. Nah, kemudian karena pada Arduino IDE itu tidak ada perintah untuk mengeluarkan data secara paralel, maka kita buat fungsi untuk mengeluarkan data secara paralel. Caranya adalah kita buat sebuah fungsi parallel output dengan parameter inputnya adalah data. Nah, data ini nanti merupakan data yang kita peroleh dari VN, ini. Nah, kemudian pin-pin yang tadi sudah kita tetapkan sebagai yang kita hubungkan dengan LED, ini kita berikan data dengan digital write, artinya menulis ke pin ini. Apa yang ditulis? Nah, yang ditulis adalah data, ini tadi, data dari VN itu pada bit ke 0, ya. Datanya berapa? Kalau 1 ya nanti dikeluarkan 1, kalau 0 ya 0. Jadi ini adalah ya, membaca data pada bit 0. Kemudian ini juga membaca data pada bit 1. Jadi kita sesuaikan, ini ada bit 0 sampai 9, karena 10 bit, ya 0 sampai 9, itu masing-masing kita baca. Kemudian kita keluarkan ke port output. Jadi kalau datanya 0 ya nanti di output hasilnya 0. Kalau datanya 1, bitnya itu datanya 1, ya hasilnya 1. Nah, setelah itu baru kemudian kita lanjutkan dengan membuat inisialisasi, di mana pada pin 2 tadi sampai pin 11 itu kita hubungkan dengan LED, berarti harus difungsikan sebagai keluaran. Maka perintahnya adalah pin mode, kemudian kita berikan pinnya berapa, statusnya adalah sebagai output. Nah, kita lakukan dari pin 2 sampai pin 11. Berikutnya adalah perintah untuk membaca data analog menjadi digital atau melakukan konversi tegangan analog menjadi digital. Pada Arduino IDE itu sudah ada fungsi, jadi kita tinggal memanggil, ya. Fungsinya adalah analog read. Kemudian dari analog read ini salurannya yang sedang kita baca kita tuliskan di dalam kurung ini, ya, karena tadi wafernya dihubungkan dengan saluran 0, maka kita tuliskan di sini adalah 0. Jadi nanti yang dibaca dan dikonversikan menjadi data digital adalah pada saluran 0. Nah, setelah dikonversi, hasil konversi itu kemudian disimpan pada variabel VN yang tadi sudah kita siapkan. Setelah itu, supaya kita mengetahui hasilnya dari konversi VN ini, kemudian kita kirim ke fungsi parallel output.
Yang tujuannya adalah supaya data pada VIN itu tampil pada LED. Setelah itu kita lakukan compiling, kemudian kita uploading ke Arduino. Nah, setelah kita uploading, kita lihat hasilnya. Kita lihat yang pertama, ya, potensio ini, potensio diposisikan pada posisi 0. Kita lihat bahwa semua lampu harus dalam kondisi padam. Kemudian kita putar ini di posisi 1/4. Posisi 1/4. Nah, ini sekarang kita baca data outputnya. Ya, ini D1, di sini D10. Nah, yang nyala itu nilainya 1, yang padam nilainya 0. Nah, berikutnya kita putar lagi. Ini adalah posisi setengah. Posisi setengah adalah seperti ini. Ya, data ini kita catat dalam tabel. Ya, jadi setiap kita mutar, datanya kita catat dalam tabel. Kita putar lagi menjadi 3/4. Ini datanya kita catat dalam tabel. Kita putar lagi sampai maksimum. Kita catat datanya dalam tabel. Dan pada kondisi maksimum ini semua LED harus menyala. Oke, itu dari proses konversi ya, tegangan analog menjadi tegangan digital menggunakan Arduino. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.